Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya Nurhayati ASPD. Saya adalah seorang guru di Madrasah Ibtidaiyah Al-Heratwe Kuli, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 1 di LPTK UIN Syahid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan NIM 18075. Pada hari ini, Rabu, tanggal 14 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di MI Al-Heratwe Kuli pada kelas 6 dengan materi bab 6 gawat, benarkah energi di bumi akan habis? Topik energi terbarukan. Berikut ini uji kinerja saya. Mohon masukan dan tanggapannya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi silakan duduk anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu sangat bahagia sekali pada pagi hari ini. Kenapa Ibu bahagia? Karena kita dapat bertemu lagi di kelas ini untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar setelah kita libur selama 3 hari. Baik, bagaimana kabarnya anak hari ini? Baik. Alhamdulillah, semuanya baik. Baik, sebelum kita lanjut ke pembelajaran berikutnya, Ibu mau mengecek siapakah yang tidak hadir hari ini? Adakah yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Suci. Kemana dia? Ya, terus siapa lagi? Siapa dia? Izin juga. Apakah ada yang sakit? Tidak ada yang sakit? Berarti alhamdulillah semuanya baik. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa kita mulai dengan berdoa, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala apa yang kita lakukan hari ini Allah ridhoi, dan insya Allah sebentar pembelajaran yang kita dapatkan, yang kalian dapatkan itu akan bermanfaat untuk di masa depan. Baik, Ibu persilakan Mustafa untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirna Allahumma ghfirna bililmi Allahumma wa zahirna bililmi wa akrimna bittaqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Baik, sebelum melanjutkan ke kegiatan selanjutnya, kita akan memupuk rasa nasionalisme, ya. Jadi kita akan menyanyi. Berarti kalau menyanyi lagu sorak-sorak bergembira, apakah harus goyang? Tidak. Harus bagaimana? Harus gembira, kita harus semangat. Baik, semua berdiri anak-anak. Semangat ya. Jangan goyang-goyang. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri
energi fosil itu cepat habis atau dia akan dapat habis? Iya. Iya. Kenapa dia cepat habis itu energi fosil? Hah? Karena jumlahnya terbatas. Ya, betul sekali anak-anak. Terus, adakah energi fosil penggantinya? Ada. Apa? Dari mana? Dari sinar matahari. Dari mana lagi? Angin. Apa lagi? Air. Terus? Dari energi panas bumi. Ya. Jadi anak-anak, energi pengganti dari energi fosil itu dalam kehidupan kita ini banyak yang Allah sudah ciptakan ya. Bisa dari sinar matahari. Kenapa sinar matahari? Sinarnya itu bisa untuk menghasilkan energi listrik. Ada angin, ada air, apalagi dari panas bumi dengan dari biomasa. Ya. Terus, baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini ada 4 tujuannya. Ada 4 tujuan pembelajaran. Berarti yang pertama apa? Kamu diharapkan memahami peran energi terbarukan dalam upaya ketersediaan sumber energi terbatas. Terus yang kedua, kamu dapat mengidentifikasi potensi sumber energi terbarukan yang ada di daerahmu. Terus yang ketiga tujuannya, menganalisis keunggulan penerapan energi terbaru ya dalam mengatasi keterbatasan energi ya. Terus yang keempat tujuannya apa? Kamu akan melakukan kegiatan ya. Kamu akan melakukan kegiatan dan apa manfaat dari materi pembelajaran kita pada hari ini. Ya. Baik anak-anak. Perhatikan gambar ini. Ya. Gambar di sini ada 4 gambar. Gambar pertama tadi, gambar apa tadi ini? Terus. Gambar yang kedua, gambar apa? Terus. Gambar yang ketiga, gunung berapi. Gambar yang keempat, air terjun. Kira-kira adakah anak-anak yang bisa menjelaskan kenapa bisa ibu menampilkan 4 gambar ini? Tahu Ibu? Ya, silakan Mustafa. Untuk menghasilkan listrik. Iya, betul sekali. Untuk apa, Nak? Menghasilkan listrik. Menghasilkan listrik. Kita lihat gambar pertama. Gambar pertama, ini namanya energi apa semua ini? Energi? Energi terbarukan. Energi apa? Terbarukan. Gambar pertama, kita lihat. Ada panel surya, ya. Panel surya gunanya untuk apa?
membagi kalian menjadi 3 kelompok ya. Tapi sebelum itu kalian menonton dulu, ada video pembelajaran yang akan ibu bagikan. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang energi terbarukan. Energi terbarukan adalah energi yang digunakan sebagai pengganti energi fosil yang berasal dari alam dan tidak akan habis. Karena berasal dari alam, penggunaan dari energi terbarukan ramah lingkungan. Oleh karena itu, banyak negara yang membangun pembangkit listrik menggunakan sumber energi ini. Kelebihan lain dari energi ini yaitu gratis. Namun, tentu saja teknologinya tetap membutuhkan biaya. Jika dimanfaatkan dengan maksimal, energi terbarukan dapat mengganti ketergantungan kita dari energi fosil. Contohnya Denmark yang dapat memanfaatkan potensi angin di daerahnya dengan maksimal. Pada tahun 2015, negara ini dilaporkan berhasil memproduksi 40% listriknya dari tenaga angin. Indonesia juga sudah mulai memanfaatkan potensi angin dengan mendirikan pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB yang pertama di daerah Simas, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Selanjutnya, Indonesia membangun pembangkit listrik bertenaga angin dengan kapasitas yang lebih besar di daerah Sidrap, Sulawesi. Namun sayangnya, tidak semua daerah bisa memiliki PLTB dikarenakan bergantung pada angin di daerah tersebut. Contoh sumber energi terbarukan. Contoh sumber energi terbarukan yang bisa dimanfaatkan menjadi energi listrik adalah sebagai berikut. 1. Sinar matahari. 2. Air. 3. Biogas. 4. Biodiesel. 5. Energi gelombang laut. 6. Panas bumi. 7. Angin. 1. Sinar matahari. Sumber energi cahaya terbesar di dunia dan dapat dijadikan sumber listrik dengan bantuan alat panel surya. 2. Air. Air bisa dimanfaatkan sebagai sumber listrik dengan memasangkan kincir pada air yang berarus deras sehingga bisa memutarkan generator yang menghasilkan arus listrik. 3. Biogas. Biogas dihasilkan dari limbah rumah tangga, kotoran manusia, kotoran hewan, dan limbah organik lain. Biogas juga bisa jadi pengganti gas LPG. Energi panas yang dihasilkan dari biogas juga bisa menghasilkan arus listrik dengan bantuan generator. 4. Biodiesel. Biodiesel berasal dari limbah tumbuhan. Bahan bakar ini bisa digunakan sebagai pengganti minyak bumi dan menjadi sumber energi untuk transportasi, industri, dan pembangkit listrik. 5. Gelombang laut. Selain bisa membantu para nelayan bekerja, gelombang laut atau ombak bisa dijadikan sebagai energi pembangkit listrik sama seperti arus air. Gelombang laut ketika terjadi pasang surut bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin. 6. Panas bumi. Beberapa wilayah memiliki titik-titik yang menjadi sumber panas bumi. Untuk menuju sumber energinya perlu dibuat sumur yang cukup dalam. Kemudian energi panas ini dialirkan lewat pipa dan menggerakkan turbin sehingga menghasilkan arus listrik. Sumber energi ini bisa menggantikan batu bara di PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap. 7. Angin. Angin menghasilkan energi gerak. Angin dapat menggerakkan kincir angin dan layang-layang. Energi angin jumlahnya tidak terbatas. Energi angin dapat menggerakkan kincir angin sebagai pembangkit listrik. Demikian penjelasan tentang energi terbarukan. Baik anak-anak, kalian tadi sudah menonton video pembelajarannya ya. Sekarang kalian akan mengisi LKPD yang akan ibu bagikan. Silakan masing-masing mencari kelompoknya. Jadi 3 kelompok saja ya. Berarti 4 ya. Ini 4, sana 5. Tidak apa-apa karena mereka perempuan. Ini kelompok 2, ini kelompok 3.
Kelompok 1 berarti dia 2 ya, sinar matahari dan air. Kelompok 2 berarti 2 juga, dia tentang biogas dan biodiesel. Yang kelompok 3 berarti energi terbarukan, energi gelombang laut dan panas bumi. Sudah, kelompok 1 sudah siap. Kelompok 2, kelompok 3. Baik, silakan maju kelompok 1. Ya. Oke, silakan kelompok 1. Halo, nama saya dari kelompok 1, nama saya Adrian. Saya Jahrul, saya Jas, saya Radit. Ya, silakan. Sinar matahari merupakan sumber energi cahaya terbesar di dunia dan dapat dijadikan sumber listrik. Air dapat dimanfaatkan sebagai sumber listrik dengan memasangkan titik pada air yang berarus deras. Baik, berarti ada yang bisa menanggapi? Ya, silakan. Air juga dapat mengikat generator yang menghasilkan arus listrik. Ya, terus untuk sinar mataharinya? Sinar matahari juga bisa bantuan dari alat pada surya. Iya, bagus sekali. Kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1, bagus sekali. Kelompok selanjutnya adalah kelompok 2. Dipersilakan kelompok 2, silakan maju di depan. Dari kelompok 2, nama saya Kiki. Saya Fadlan, saya Hoki. Saya Mustafa. Biogas dapat menjadi pengganti gas LPG. Energi panas yang dihasilkan dari biogas juga dapat menghasilkan arus listrik dengan bantuan generator. Biodiesel berasal dari limbah tumbuhan. Bahan bakar ini dapat digunakan sebagai pengganti minyak bumi. Baik. Apakah ada yang menanggapi? Ya, silakan kelompok 1. Biogas dihasilkan dari limbah rumah tangga, kotoran manusia, kotoran hewan, dan limbah organik lainnya. Dan biodiesel menjadi sumber energi untuk transportasi, industri, dan pembangkit listrik. Iya. Oke, kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Lanjut kelompok 3. Silakan. Kelompok 3 banyak masukannya ya. Oke, kelompok yang lain menyimak ya. Kelompok 3, nama saya Dewi Dayani, Wasila Nurhalisa, Akimah Naila. Gelombang laut saat ini terjadi pasang surut dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin panas bumi. Beberapa wilayah memiliki titik-titik menjadi sumber panas bumi. Untuk menuju sumber energinya perlu bersumur yang cukup dalam. Kemudian energi panas ini dialirkan melalui pipa dan menggerakkan turbin sehingga menghasilkan arus listrik. Iya, bagus sekali. Apakah ada kelompok lain yang bisa tanggapi? Ya, silakan kelompok 2. Selain membantu para nelayan bekerja, gelombang laut atau ombak dapat dijadikan sebagai energi pembangkit listrik sama seperti arus air. Iya, terus kalau panas bumi? Sumber energi ini dapat menggantikan batubara di PLTU. Iya, bagus. Kita berikan upload untuk semua. Baik. Semua berdiri. Masih semangat anak-anak? Mari semangatnya Ibu Mulia sebelum kita lanjut ke pelajaran selanjutnya. Oke. Tepuk semangat.
tentang energi terbarukan. Apa semua tadi contoh-contoh energi terbarukan? Itu semua adalah contoh-contoh energi terbarukan. Kenapa kita harus menggunakan energi terbarukan? Karena kita harus menggunakan energi terbarukan. Energi fosil yang selama ini kita pakai itu sudah mau habis. Makanya sekarang harus kita beralih ke energi terbarukan. Oke, dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 tadi semua sudah bagus, dia punya pertanyaan, tanggapannya juga sudah bagus ya. Apa yang kalian rasakan belajar ini? Senang. Hah? Apa yang kalian rasakan? Nah, belajar apa tadi? Tentang energi terbarukan. Apa semua tadi? Sinar matahari tadi kita hasilkan lewat apa? Panel surya. Kalau air dihasilkan dari apa tadi air? Air. Kincir air. Kincir air. Atau disebut dengan apa? Pembangkit tenaga air. Kalau ada gunung-gunung tadi apa? Panas bumi. Ya, baik. Anak-anak, Ibu harap apa yang telah kita pelajari hari ini insya Allah akan bermanfaat untuk kedepannya ya. Siapa tahu suatu saat nanti di antara kalian ini ada yang jadi profesor. Ya, amin ya Rabbal alamin. Yang menjadi profesor atau dia sudah menciptakan, saya harus menciptakan energi karena dia terinspirasi dengan materi hari ini. Akhirnya dia sudah menciptakan satu alat, satu terobosan sebagai pengganti tenaga listrik yang dihasilkan oleh PLN. Dia bisa menghasilkan energi terbarukan yang lain. Baik, pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Insya Allah kita ketemu di minggu depan, ya. Kita ketemu di minggu depan.